menurut perhitungan kita, menurut analisa kita ya, bahwa itu pasti terjadi dan itu pasti berhasil. Tetapi berapa banyak ternyata Tuhan izinkan kita tidak mencapai titik keberhasilan itu ya. Kenapa saudara? Karena kita percaya di atas semua itu ada tangan kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dia punya otoritas atas hidup kita. Tapi jangan takut saudara, rancangannya itu selalu indah untuk hidup kita. Yesaya katakan 55 ayat 8, jalan kita bukan jalan Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan ya. Seperti tingginya langit dan bumi, itulah jarak antara rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Makanya ada banyak hal yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ada dua alasan. Yang pertama, memang rancangan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, sehingga Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Lalu yang kedua, memang Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita belajar banyak hal. Hidup itu sebuah pembelajaran ya. Mungkin sampai pada satu titik kita memahami, kita mengerti bahwa Tuhan itu betapa mengasihi kita, bahwa betapa Tuhan menyayangi kita. Tuhan punya maksud di dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Tuhan punya rencana di dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi. Ya, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud yang indah, seperti yang dikatakan dalam Roma 8:28, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan ya saudara. Allah kita luar biasa. Mari kita baca dulu di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 hingga 19. Habakuk 3 ayat 17 hingga 19. Habakuk 3 ayat 17 hingga 19. Kalau sudah menemukan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau baca, saya akan bacakan ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18 dan ayat 19 kita mau baca bersama-sama. Yang dalam kurung nggak usah dibaca saudara ya, yang untuk pemimpin biduan itu nggak usah dibaca ya. 17 saya baca, baru sudah 18, 19 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kalau kita melihat ayat ini menunjukkan kepada kita satu keadaan yang begitu ironis sekali. Satu keadaan yang betul-betul membuat seseorang tidak berdaya ketika menghadapi titik ini. Dikatakan tadi secara hasil pertanian ternyata tidak menghasilkan sama sekali. Jangankan menghasilkan, memberi harapan saja tidak saudara. Dikatakan tadi pohon ara tidak berbunga ya, kadang berbunga pun saudara ya, ketika berbunga kapan beberapa waktu yang lalu berbunga angin kencang saudara ya, bunganya rontok. Berbunga saja sudah memberikan harapan saudara, walaupun belum tentu itu menghasilkan buah yang banyak. Tetapi jangankan berbuah, berbunga pun tidak ada bunganya saudara. Kalau punya tanaman saudara ya, kalau mangga ya saudara, mangga itu biasanya sudah mau mendekati bulan Agustus itu ya, biasanya di bulan Juli itu sudah mulai banyak bunganya ya. Tahun ini anginnya kenceng, rontok semua saudara, rontok, alpukatnya itu bunganya rontok semua ya. Waduh, itu mungkin sudah ribuan ya. Memang itu biasanya proses alam ya, tetapi rontoknya banyak sekali ya. Memang repot ya, musim hujan juga repot, enggak musim hujan ya repot juga saudara ya. Itulah manusia saudara ya, itulah manusia. Artinya kita masih membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan saudara, dalam kondisi yang betul-betul sangat memprihatinkan, sampai dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak menghasilkan bahan makanan. Dikatakan
domba terhalau dari kurungan. Nggak ada, saudara. Nggak ada kambing domba. Ya, kalau di apa namanya di desa itu seringkali disebut dengan rojo koyo, saudara ya. Raja kaya itu apa, saudara? Peternakan itu. Nah, orang desa itu biasanya mungkin kehidupannya sederhana ya, mungkin nggak punya tabungan di BCA, nggak punya tabungan di bank, di koperasi, BPR, tapi tabungannya dalam bentuk kambing domba, sapi ya. Jadi kalau mendaftarkan anak sekolah, kalau orang kota begitu dikasih tahu Pak 5 juta, waduh kalau sekolah nyambut gawe baik kan gitu, saudara ya. Karena ada mungkin mentereng loh, naiknya motor, naiknya ini nggak bisa loh, orang kota. Ya saya pernah ketemu, saudara ya, di satu fakultas gitu waktu dibilang 5 juta Pak, rasa sekolah Pak, bapak rasa sanggup ya, nggak sanggup, padahal datangnya netis, saudara, karena seorang pegawai ya, anaknya stres pulang. Begitu ada orang desa datang masih pakai sarungan ya, masih pakai mungkin apa namanya kupluk gitu ya, bajunya wis acak-acakan gitu, orang desa gitu ya, didaftarkan. Lalu petugasnya katakan, Pak, maaf Pak, di sini mahal. Pinten tuh Pak, gangsal tuh, tenang nih, sapi didol. Wah, saudara, sapi ini persediaan, saudara, ini orang desa luar biasa, saudara. Tapi dikatakan nggak ada, kambing domba nggak ada, sapi nggak ada, mau dijual apa? Dalam kondisi yang begitu mengenaskan, mungkin kita akan mengalami titik itu. Ya, mungkin Tuhan izinkan seringkali kita menghadapi kondisi yang rasanya ke kanan atau ke kiri mentok, ke belakang mentok, ke depan mentok. Tapi hal luar biasa, saudara, ketika menghadapi ini, dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikuasai oleh keadaan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Walaupun dia diperhadapkan dengan sesuatu yang mengecewakan, tetapi sikap hatinya luar biasa. Dia berkata, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Lalu berkata, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, pemilik bersorak-sorai dan tetap beria-ria, ada di dalam sukacita. Kenapa? Ya, dia tahu siapa Tuhannya. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang mengecewakan. Ya, kita rasanya hari-hari diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kemarin kalau kita lihat ya di Sinabung, ya di Sinabung itu, saudara, itu kebanyakan apa namanya mereka pertanian, sudah di daerah Kabanjai. Sinabung itu di dekat Karo, di dekat Kabanjai itu dari pegunungan. Itu pensupport tanaman ya, sayur-sayuran hasil bumi ke Medan, bahkan sampai ke luar Pulau Sumatera ya. Itu mereka punya perkebunan yang begitu luar biasa, jeruknya luar biasa, sudah cukup terkenal tuh daerah dingin ya, Kabanjai. Saya belum pernah ke sana, saudara, tapi saya punya banyak teman-teman yang ada di Kabanjai ya, saya punya banyak teman-teman, dan habis nggak bisa diapa-apain. Kemarin saya melihat yang kentang, saudara, kalau kentang itu kan di dalam, saudara ya, di dalam tanah, juga mereka harus panen apa namanya sebelum waktunya ya, dia ambil itu, habis, nggak ada kondisi apapun. Waktu ditanya ya, waktu Pak SBY berkata, saudara, nanti akan kita upayakan yang pinjam uang bank bunganya dihapuskan ya, dan boleh minjem lagi, waktunya diatur ya, saudara. Nggak puas, tapi senang, saudara, cita-cita ya, bibit dikasih gratis, nanti pokoknya supaya bisa nanam lagi, bisa bangkit lagi. Lalu diwawancara, saudara, ada orang lain diwawancara, Bu, puas nggak? Nggak puas, katanya. Lo nggak puasnya kenapa? Ya jangan bunganya yang dihapus, semua utangnya dihapus, gitu, saudara ya. Wah, manusia begitu, sudah bangkrut itu, saudara ya. Jadi kita mungkin diperhatikan, mungkin pemikirannya ibu, aduh, mau kemana lagi? Anak sekolah, walaupun anak sekolah sudah digratiskan ya, yang kuliah digratiskan, itu saja mereka masih menuntut sesuatu yang sudah nggak digratis kabeh. Nek suatu kayak rumah ya, tipe 45, nek ono tengi, sudah ya, sudah lengkap dengan AC-nya. Wah, luar biasa. Manusia kan pakai begitu, sudah. Waktu begitu baru berkata puas ya, karena kita tuh maksud Tuhan dengan maksud kita itu berbeda. Tuhan izinkan seringkali proses terjadi supaya kita banyak belajar tentang kehidupan ini. Hidup ini sebuah pembelajaran yang tidak pernah ada akhirnya. Yang seringkali saya pernah sampaikan ya, ada seseorang orang tua yang berkata, Om, saya ini kok wis tua kok yusik masalah ini nggak pernah berhenti ya. Saya bilang, Ibu mau berhenti dari masalah, ada solusinya. Alkitab katakan, Alkitab Wahyu ya, berbahagia
Berbahagialah orang yang mati-matinya di dalam Tuhan, karena dia akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Nek itu yang tidak mau neng dunia tapi tidak ada persoalan. Nah, tidak bisa sudah, ya, tidak bisa. Itulah hidup. Tetapi jangan takut, Tuhan berikan solusi. Nah, kita mau lihat bersama-sama mengapa di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus itu kita tidak ada dalam kondisi yang mengecewakan. Ya, mengapa di dalam Yesus kita tidak mengalami kondisi yang membuat kita kecewa? Yang pertama, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sekali lagi saya ulang, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Coba kita lihat sama-sama di dalam Ibrani 6 ayat 19 hingga 20. Ibrani 6 ayat 19 hingga 20. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang takhir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan pengharapan itu seperti saum yang kuat yang memberikan pengharapan kepada kita, memberikan sebuah kepastian kepada kita. Di dalam Yesus itu selalu ada pengharapan. Dikatakan hari depan yang penuh harapan. Kitab Amsal dikatakan masa depanmu itu benar-benar ada, harapanmu untuk masa depanmu itu betul-betul ada. Makanya dalam kitab Amsal ya pasal 30 ayat 25, 31, 25 dikatakan ia tertawa tentang hari depan. Sebab kekuatannya apa juga? Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Anak-anak di dalam Tuhan selalu ada di dalam hari depan. Saya tidak percaya kalau kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Dan saudara betul-betul hidup di dalam kasih Tuhan, saudara. Jangan mau seenaknya. Seringkali kita seenaknya, sudah kadang ikut Tuhan, kadang enggak. Ya nanti begitu ada masalah nyalakan Tuhan. Ya, nyalakan Tuhan. Ketika berumah tangga memilih pasangan yang tidak seiman, ya mungkin waktu itu diingatkan, sudah mungkin sama bapak gembalanya diingatkan, sama saudaranya diingatkan, sama orang tuanya diingatkan, sama teman-temannya diingatkan. Ojo toh, mbok boleh sing seiman. Waduh, rasanya dunia milik kita berdua, yang lain kontra sebenarnya. Nanti begitu ada persoalan larinya sama Tuhan, nangisnya kita sama Tuhan. Kita berapa kali nggak fair sama Tuhan, lalu berkata hidupku ini katanya Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi kenapa mengecewakan? Nanti dulu. Jalan yang kita pilih bukan jalannya Tuhan. Kalau jalannya Tuhan yang kita pilih, pasti Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Yosua katakan kan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Memang untuk hidup lurus, saudara, butuh kekuatan dan keteguhan hati, butuh komitmen yang kuat. Kita ada di dalam satu lingkungan yang seringkali membuat kita bengkok. Makanya Filipi katakan ayat 2:15 ya, kita ini berada di angkatan yang bengkok hati. Karena itu kita harus tetap bercahaya di depan semua orang, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Angkatan kita bengkok semua sudah, ya bengkok hati. Bahkan Joyoboyo kan katakan ya, zaman edan, nek ora edan ora kemana. Tapi luwih becik wong sing eling lan pas. Waduh, zamannya edan juga. Apa yang nggak gila sekarang? Semua ditabrak, etika sudah nggak ada, nilai moral sudah hancur. Dulu kalau namanya wanita idaman lain, pria idaman lain, perselingkuhan itu memalukan. Orang nggak berani. Biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, orang nggak ada yang tahu, ditutup rapi. Sekarang enggak, saudara. Dicerita-ceritakan. Ini pemain baru kita lihat ya, perebutan antara saya istri ketiga atau istri keempat. Lu kan ribut, saudara. Kok bangga-bangganya disiarkan, saya ketiga, kamu keempat, aku kedua. Rame, saudara. Ini udah lupa mereka bahwa mau istri kedua, istri keempat itu salah kabeh. Moralnya
Apa sudah lihat sudah? Dipertahankan, mau salah kabeh kok dipertahankan. Mau yang ketiga keempat salah kabeh dosa semua sudah. Ini moral yang dipertontonkan di hadapan kita. Kondisi yang dipertontonkan di hadapan kita. Dan itu disampaikan. Sekarang hati-hati saudara ya, harus hati-hati. Sekarang televisi kan meluas ya, gubahnya TVRI saudara. Waktu saya kecil saudara, kata cinta saja saudara, itu rasanya musuh saudara. Waktu saya kecil ya, kalau benar-benar orang bilang, weh cinta musuh, kayaknya rasanya kami panasin, musuh. Nggak boleh gitu. Sekarang, waduh saudara, anak TK, aku sudah punya pacar. Ya kamu anak TK, pacar aja mereka nggak ngerti loh saudara. Nggak ngerti. Apa? Akibat tontonan-tontonan yang sekarang sudah nggak bisa diprotek loh. Yang bisa protek siapa? Kita pun masih harus dengan kekuatan doa. Kadang nonton film-film yang sudah ada ukuran untuk D. Kalau D itu kan dewasa saudara. Anaknya memang nonton saudara. Nongkrong satu keluarga nonton kabeh. Kan ada sudah memang tontonan itu dikatakan harus sesuai dengan apa namanya instruksinya. Kalau bimbingan orang tua boleh nonton tetapi didampingi, maksudnya kita istilahnya kandani itu tidak boleh loh, belum waktunya kan gitu saudara. Sekarang udah dewasa bisa nonton sih, kenapa lah jam-jamnya anak distelkan saudara. Kita berada dalam kondisi yang bengkok hati itu dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak bekerja dengan sungguh, bahkan di tayangan, di tontonan tayangan kemarin, wah ini para wanita-wanita pejabat high class ya, mungkin mereka kesepian saudara. Kenapa? Bapaknya tugas terus dinas-terus di luar kota, meeting saudara, meeting setiap hari, bukan hanya meeting rapat tapi meeting tenanan saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Itu disiarkan di televisi. Saya heran juga di stasiun-stasiun TV itu sekarang punya moral nggak itu? Diliput ada ibu-ibu pejabat yang arisan saudara, arisan. Dapatnya bukan uang, dapatnya digulu, apa digulu, saudara. Saudara bersyukur berarti gembala saudara nggak tahu yang gitu-gitu saudara ya. Digulu saudara dapatnya. Ya, kalau wanita mungkin namanya PSK, kalau laki-laki namanya digulu. Dapat itu. Arisan hanya untuk itu. Dan itu disiarkan. Gila nggak ini dunia? Saudara, ini betul-betul kondisi warning untuk generasi anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita, mungkin kita pun juga warning di situ saudara. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak betul-betul kuat di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan ingatkan kita dulu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpan ke kiri. Kenapa? Untuk hidup lurus butuh kekuatan, butuh komitmen yang kuat. Untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita butuh sebuah komitmen yang kuat. Dan yang utama butuh kekuatan Tuhan. Saudara jangan pernah berkata, oh aku tenang, aku mampu, aku bisa lakukan itu. Tenang, aku tidak akan tergoda. Ketika sudah lakukan itu dengan kekuatan kita, itu titik kehancuran dan kejatuhan kita. Selalu andalkan Tuhan. Karena itu jangan mau mencobai diri sendiri. Orang selingkuh kenapa saudara? Nggak mungkin tahu-tahu dia ketemu di jalan, bapak sini mbak, yo selingkuh mbak, nggak mungkin saudara, betul kan? Pasti ada nih hal-hal yang membuat kita mencobai diri kita sendiri. Kenapa? Daud jatuh dalam dosa. Nggak mungkin dia langsung jatuh dalam dosa, tidak sudah. Tapi karena dia biarkan dosa itu yang nikmat, masih ingat firman Tuhan lalu, ya, dosa yang nikmat itu diizinkan meningkat. Loh, kalau sudah meningkat dia mengikat. Kalau sudah mengikat kita terikat. Pegang itu. Karena itu jangan mencoba diri sendiri. Nah, saudara, firman Tuhan ingatkan pada kita, di dalam Tuhan ada pengharapan. Karena itu jangan di luar Yesus. Kalau hidup sudah di luar Yesus, tidak akan ada pengharapan. Pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Saya sampaikan ini bukan karena saya pendeta, saudara. Saya sampaikan ini karena ini sebuah kebenaran. Ketika saya melayani di sebuah perusahaan, dan perusahaan itu yang ikut ibadah karena dia pemimpinnya Kristen, saudara, ada sekitar 40 stafnya yang ikut ibadah itu tidak semua Kristen. Waktu saya katakan Yesus itu
Yang nggak Kristen senyum-senyum saudara. Wajahnya wajah seperti apa ya? Enggak menyenangkan gitu. Waktu saya dengar saya bilang, Mas, Mbak, yang saya sampaikan bukan karena saya pendeta. Yang saya sampaikan ini sebuah kebenaran. Dan saya berani jamin, Bapak Ibu berani berserah menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Dia kasih pengharapan. Saya berani jamin. Pertanyaan, berani kan kamu serahkan hidupmu sama Tuhan? Dan saya jamin hidup ada dalam pengharapan. Nggak seperti sekarang, hidup yang tak punya pengharapan lagi. Saya sampaikan bukan karena saya pendeta. Saya sampaikan yang kebenaran karena Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita berani menyerahkan hidup untuk Tuhan? Kita maunya pengharapannya saja, tapi tidak mau berserahkan hidup kepada Tuhan. Tidak mau hidup dalam jalannya Tuhan, nggak mau hidup pada jalan lurusnya Tuhan. Kalau sudah menyimpang ke kanan ke kiri, ya nggak akan beruntung kan? Betul nggak saudara ya? Di dalam Yosua dikatakan, teguhkan, kuatkan, jangan menyimpang kanan kiri, dikatakan supaya perjalananmu beruntung. Maunya beruntungin tok sudah, tapi nggak mau jalan lurusnya, nggak bisa. Itu sebuah paket, nggak bisa sudah. Paket itu nggak bisa diganti-ganti. Ya paket itu. Karena itu saudara, hidup terus Tuhan, karena di dalam dia ada pengharapan. Saudara sekarang mungkin tidak ada pengharapan, atau mungkin ada kondisi yang seperti katakan Habakuk tadi. Rasanya semua kondisi-kondisi membuat kita tidak berdaya hari-hari ini. Saya mau katakan, Habakuk masih berkata, aku tetap beria-ria, aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah kekuatanku. Dia tahu kepada siapa dia harus menyerahkan hidupnya. Dia tahu. Kalau saudara tahu, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, ya, saudara selalu ada dalam pengharapan. Makanya Roma 12:12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Pengharapan itu membawa kita kepada sukacita. Makanya Paulus ketika dia ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dia difitnah, dipenjara, di suatu penjara yang tidak enak. Seperti kalau sekarang enak sudah ya, penjara sekarang itu ternyata kemarin beberapa waktu yang lalu di situ saudara ya, ternyata ada AC-nya, bisa untuk apa, medikur saudara ya, ternyata bisa untuk spa. Penjara nggak bisa untuk spa. Nggak seperti sekarang penjaranya zaman dulu. Penjara yang dulu ada di bawah tanah, itu bekas tempat penampungan air yang di penjara di Filipina. Dalam kondisi yang saya percaya nggak mengenakan saudara. Mungkin kalau kita seringkali diperhadapkan kondisi itu, apa yang kita pertama kali mungkin meraung-raung kepada Tuhan, mungkin menangis kepada Tuhan. Tapi si Paulus tahu ya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia tetap bersukacita. Maka dia munculkan ayat Filipi 4 ayat 4. Bersukacita. Sekali lagi katakan bersukacita. Ayat ini muncul bukan karena kondisi Paulus dalam kondisi yang senang gitu ya, diberkati, tidak. Kondisi Paulus dalam kondisi yang mengecewakan, betul-betul mengecewakan. Memberitakan Injil tapi teraniaya. Tapi dalam kondisi itu Paulus masih punya pengharapan. Maka dia berkata bersukacita. Sekali lagi katakan bersukacita. Mari sudah hadapi dengan sukacita, karena pengharapan Tuhan membawa kita kepada sukacita. Yang kedua, mengapa di dalam Yesus tidak mengecewakan? Yang kedua, karena kuasa dan kekuatannya dahsyat. Dikatakan tadi, Allah Tuhanku itu kekuatan. Kuasa dan kekuatan Tuhan itu dahsyat. Saya tahu sebuah besar sudah percaya dan pernah mengalami kedahsyatan dan kekuatan Tuhan. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita dahsyat. Saudara kalau tahu Tuhan kita dahsyat, saudara, tenang-tenang saja. Tenang saja.
Saya punya kenalan ya, wah Pak Wali Kota, Kapolres ya, begitu ketegang ya, sini, tenang aja. Saya dulu pernah apa namanya, waktu masih SMA kalau nggak salah, saya melayani cabang sekolah minggu begitu. Nah kebetulan saya berboncengan 3 orang, bukan 3 besar sudah. Yang 2 itu masih kelas 4. Jadi saya pikir apa namanya nggak masalah gitu ya. Saya berboncengan. Jadi yang 2 besar, yang 1 kelas 4 SD. Saya taruh di tengah gitu. Pas mau pelayanan, pulang pelayanan saya lupa ada momen saudara. Pemeriksaan, lalu dikatakan, Pak, Mas, kamu tak bilang dulu, salah saya apa Pak? Saya bilang, karena kamu boncengan bertiga. Ya salah sama saudara ya. Bertiga kan tidak ditulis di situ berboncengan, pokoknya motor itu boleh berdua, kecuali bertiga boleh. Kalau ini kan dijelaskan saudara ya. Jadi kalau bertiga itu tetap salah kan gitu saudara. Kalau polisi mau memang salah saudara. Tapi waktu itu saya kayaknya saudara ya. Ya mungkin saya tidak tahu konsep yang betul tentang peraturan kepolisian. Saya ngomong lupa saya. Ini kan cah cilik saya bilang. Pokoknya tidak boleh bertiga. Tak tilang. Saya mesti waktu muda itu untuk berangkasan titik juga. Jangan lawan, saya nggak mau. Ini sih KTP mau. Saya bilang, mau tilang kok. Nah kamu salah, harus ditilang. Lalu dia berkata, kamu tuh pasti apa namanya KTP SIM-nya ini mesti nembak katanya. Saya bilang tidak, saya bilang usia saya sama, saya tidak nembak, saya ambil itu sesuai dengan aturan. Saya ikut ujian, keluarnya baru sebulan dulu, keluarnya lama saudara. Ya, ujian dulu sebulan aja baru pengumuman itu lulus dan lulus. Ya saya lulus Pak. Nah selesai singkat cerita saya ditilang saudara. Akhirnya saya pulang, kebetulan itu masih ada sedikit family ya, anaknya. Saya bilang, Om, boro-boro anakmu dulu, aku ketilang. Loh, ketilang ini katanya. Saya bilang, tenang gini nih. Wah, aku BK Polres yang tenang kok. Gini, tenang sih. Betul, sore harinya diantar ke bagus gitu. Berapa banyak orang seperti itu? Bangga ya, tenang ya, kenapa? Oh ya, saya kenal dengan si A, si B, dan sebagainya. Saya kenal yang punya kekuatan, punya power. Tapi heran, kadang kita nggak bangga. Saudara punya Yesus yang dahsyat, amin. Seringkali yang kita cerita-cerita, oh aku BKI kenal. BKI DPRD Pak, kental kocok bulan. Kocoknya kerang, mungkin begitu ya. Pak Wali Kota sekarang, dulu sahabat saya, Pak Kapolres itu, betapa bangga-bangganya. Tapi seringkali kita kenal Yesus nggak pernah bangga, pernah sudah bangga. Saudara, saya, waduh, Yesus itu dahsyat. Pernah sudah cerita tentang kedahsyatan Tuhan? Dengan bangga sekali saudara kenal Pak Wali Kota, saudara ya. Kenal Pak Kapolres, kalau cerita ya, oh Kapolres ya kayak, itu waduh, gitu sudah. Tapi Yesus tidak pernah menggebu-gebu, ya. Bahkan mungkin tidak pernah cerita tentang kedahsyatan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan besar. Sementara Yesus itu kekuatan kita, dia selalu menolong kita, dia menjadi pengharapan kita. Ya kita nggak pernah bangga-bangga tentang Yesus. Nggak pernah bangga-bangga tentang Yesus. Sampaikan, saksikan. Sampaikan, saksikan. Saudara, kita harus punya suara-suara itu. Jangan pernah takut. Sampaikan tentang kebenaran. Beberapa waktu yang lalu Drumletnya diundang saya. Kita ada satu pelayanan yang wadah yang baru, yaitu namanya Drumlet. Mungkin gereja Drumlet mungkin sudah tahu di beberapa kecamatan ya, kecamatan kampung-kampung buat. Tetapi itu gereja baru, gereja kita yang ada Drumlet itu pun masih pinjam. Nah alamnya sudah saya harapkan nanti tahun ini kita bisa lengkapi. Oh jangan mau tampil pinjam, mereka mau latihan juga sudah masih pinjam ya, oleh karena kemurahan satu grup Drumlet gitu ya. Dan Drumlet kita sudah memberkati kemarin waktu karnaval ya, karnaval Christmas itu sudah memberkati kota Solo ya, kota Salatiga. Lalu pada waktu Natal tanggal 25 kita juga diminta tampil, lalu dilihat oleh Kapolres dan Kapolseknya. Lalu saya dipanggil, Pak Pendeta, tolong ya Pak Pendeta, bisa nggak nanti main di acara Kapolres senam bersama ya, itu setiap bulan sekali dan itu diadakan di Kapolsek Sidomukti. Kan itu masih wilayahnya
Kapolsek Domti kita gereja kita. Saya katakan, enggak masalah Pak, kita bisa kerjasama dengan baik. Oh iya, saya bilang kita kerjasama dengan baik. Yang penting saya bilang begini, kita kerjasama saja. Yang penting cuma nanti kalau gereja perlu sesuatu, ya kayak kita telepon, ya tolong Pak disupport saya bilang. Artinya kita punya dengan mereka rekan saudara. Kenapa? Saya percaya bahwa yang bisa menjaga ini bukan mereka, yang bisa menjaga ini Tuhan kita. Mereka menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, salah satu alat yang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan waktu saya ketemu dengan Pak Kapolseknya ya Pak Dito itu, ya ternyata sama-sama orang Solo sudah. Kapolresnya ternyata sama-sama orang Solo. Bahkan rumahnya di depan rumah kandang sapi sudah sama. Ngobrol. Yang ngobrolnya saya lebih, karena saya pendeta, saya lebih banyak kasih firman Tuhan. Jangan kita salah kan baik karena pakai sudah. Oh saya salah yang saya ngomong Pak, ini firman Tuhan itu begini loh. Kita bicara tentang perkembangan, kita bicara tentang kepolisian. Sampai mereka katakan Pak Kapolres, Pak Agus tolong kalau ada anggota kami yang menurut Pak Agus rasanya kurang pas, tolong telepon aja langsung Pak. Saudara, kita berani sampaikan. Kenapa? Kita punya kebenaran, kita punya kekuatan, kita punya kuasa yang lebih dahsyat dari kuasa yang pernah ada dalam dunia ini, yaitu kuasa Yesus Kristus. Kita jangan menjadi orang yang minder gitu loh. Kita harus menjadi orang yang pede, karena kita punya kuasa yang dahsyat. Kuasanya siapa? Yesus, saudara. Kalau kita nggak punya Yesus, tidak ada artinya, saudara. Saya akan sampaikan kepada jemaat di Indonesia kemarin. Kita sering kali berkata, jangan jadi orang Kristen yang biasa, jadi orang Kristen yang luar biasa katanya. Saya bilang salah itu konsep itu. Saudara, maksudnya orang Kristen yang luar biasa berarti kan lebih hebat dari orang Kristen yang lain, saudara. Betul kan? Nah, lebih hebat dari orang Kristen yang lain itu maksudnya gimana? Orang Kristen luar biasa saja, saudara, biasa. Orang Kristen memang biasanya apa? Biasanya hidup serupa dengan Kristus. Itu aja, saudara. Nah, yang aneh-aneh, taat sama Tuhan itu biasa-biasa saja. Tuhan Yesus tidak pernah kita menjadikan orang biasa, luar biasa kan. Ketika kita jadi orang Kristen yang memang tulus-tulus saja, biasa itu artinya apa sih? Lurus-lurus. Ya, lempeng-lempeng aja lah. Jadi orang Kristen yang lempeng-lempeng aja. Nanti Allah kita yang luar biasa itu akan menjadikan kita luar biasa. Nah, luar biasanya kita bukan karena kita yang luar biasa, karena Allah kita yang luar biasa. Sehingga kita nggak sombong, nggak sombong. Soalnya nanti kita lihat di Alkitab, ya, Petrus Yohanes itu saudara, dia pernah menyembuhkan orang sakit. Petrus Yohanes kan biasa-biasa saja, saudara, betul kan? Dia tidak lakukan di luar biasa, saudara. Waktu ada pemimpin minta apa, minta uangnya apa, kan gitu kan, orangnya lumpuh. Terus Petrus Yohanes ngomong, waduh iya, orang duit. Betul, saudara, Petrus Yohanes kan bukan orang kaya, saudara. Aku orang duit. Emas aku orang duit, perak aku orang duit, gitu ya. Aku tidak punya uang. Tapi yang aku punya, yaitu Yesus. Nah, karena itu di dalam nama Yesus berjalan, kan biasa, saudara. Nggak hebat. Dia membawa nama Yesus yang hebat itu di dalam nama Yesus berjalan, Pak. Berjalan, ya. Berjalan. Wah, berjualan loncat-loncat, dia teriak-teriak di rumah Anda. Saudara, saya mau tanya, yang menyaksikan itu Petrus Yohanes atau orang yang disembuhkan? Orang yang disembuhkan. Saudara, kalau melakukan perkara-perkara yang mungkin dianggap dahsyat, nggak usah cerita, saudara. Biar orang lain yang cerita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Orang ini cerita, saudara. Wah, makamnya kaget. Wah, ngapain kamu teriak? Kamu kan yang lumpuh. Kok bisa? Wah, ini karena itu Pak Yohanes sama Pak Petrus mendoakan saya sembuh. Kenapa? Karena mereka dilarang, ya kan, akhirnya ditangkap itu, disidang Petrus sama Yohanes. Kenapa disidang? Karena menyembuhkan pada hari Sabat. Hari Sabat itu tidak boleh menyembuhkan, saudara. Nah, zaman dulu, saudara, dokter Situmorang, dokter Elizabeth nggak boleh praktek hari Minggu, saudara. Ini karena kasih kekurangan Tuhan. Zaman di Israel tidak ada, saudara. Di Israel sana saudara sakit perut, saudara, tidak ada, saudara. Jangankan pergi ke dokter, ya, mencet lift aja, saudara, tidak boleh. Itu bekerja itu. Mencet itu tidak boleh. Itu bukan aturan Tuhan. Nah, sama Petrus Yohanes itu karena kok menyembuhkan dari disidang. Waktu disidang kan ngomong, bukan tidak ngomong hebat, saudara. Dikatakan apa? Ini kan Petrus Yohanes. Ini orang yang tidak terpelajar, tidak sekolahan, yang biasa dikatakan, ya, yang biasa.
dan idiot, yang bodoh. Dia tidak hebat sudah. Tetapi ketika Yohanes dan Petrus memang melakukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang memang harus dilakukan sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus. Ternyata Allah yang luar biasa itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang luar biasa, yang dimuliakan siapa? Yesus. Yang dimuliakan Yesus. Ada banyak kita berusaha, sudah saya doakan orang sakit sembuh. Nggak usah cerita, nggak usah cerita. Karena ketika kita lakukan itu tujuannya apa? Memuliakan nama Tuhan atau diri sendiri? Hati-hati sudah. Berapa banyak seringkali kita bersembunyi di atas kemuliaan Tuhan. Kelihatannya nama Tuhan dipermuliakan. Waktu kita bersaksi kelihatannya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi seringkali secara tidak sadar kita bersembunyi di atas kemuliaan Tuhan, sehingga kita seringkali mencuri kemuliaan Tuhan itu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Efesus 1 ayat 18 hingga 19 dikatakan demikian. Efesus 1 ayat 18 hingga 19 dikatakan demikian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Betapa hebat, bukan sekedar hebat. Kata betapa itu ingin menggambarkan sesuatu yang sangat dahsyat, sangat hebat. Dikatakan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya, saudara. Kalau sudah nggak percaya, nggak pernah kita melihat kehebatan Tuhan. Bukan Petrus dan Yohanesnya yang hebat, saudara, tapi dia percaya, maka dia doakan dalam nama Yesus sembuh. Percaya. Pertanyaannya, sudah seberapa besarkah kita percaya kepada Tuhan? Saudara sakit, sudah percaya kepada obat atau kepada Tuhan? Pertama sakit yang penting percaya obat atau Tuhan, saudara? Tidak masalah sudah minum obat, tidak apa-apa, saudara. Ya saudara minum obat boleh, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Ya, sakit pusing, lihat paramek, habis saudara. Saya bisa ini bujuni. Paramek ini ditek, belum tunggu katanya. Ini udah pecah rasanya katanya. Sembayang mas, sembayang. Ya sudah sembayang paramek sih pokoknya. Kalau tunggu nih apa? Wah saudara, udah peliklah sudah. Ini sudah ada peliklah sudah. Pusing. Percaya kan? Tuhan sanggup sembuhkan. Percaya kan Tuhan sembuhkan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Percaya nggak? Petrus Yohanes percaya. Yesus itu dahsyat, saudara. Dalam nama Yesus berjalan. Kita punya kuasa yang dahsyat, saudara. Punya kuasa yang hebat. Kalau kita tahu kehebatan dan kedahsyatan Tuhan, kita nggak pernah takut atas hidup ini. Ya, saya sudah sampaikan, kita sudah belajar. Saya nggak tahu, saya rindu setiap kita betul-betul bermakna dalam hidup kita. Dalam Mazmur 23 itu, Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Sikenu, ya, Yehova Nitsi, Yehova Shalom. Dia kebenaran, dia panji keselamatan, dia mengadakan, dia menyediakan, dia kasih damai, dia menyembuhkan. Ini luar biasa, komplit. Kalau dokter kan hanya pada satu titik juga ya, spesialis apa? Nggak ada spesialis semuanya, nggak ada. Tapi Tuhan spesialis dalam segala hal, saudara. Wong kadang kita naik mobil, saudara, ya, naik mobil mogok aja kan. Dalam nama Yesus, gerlo, saudara. Yesus teknisi juga, saudara. Mau merek apapun, saudara, gerlo, saudara. Betul nggak? Kadang PLN, saudara. Yesus itu juga ahli dalam hal listrik. Mati lampu, mari saudara kita berdoa dalam nama Yesus. Bantu, haleluya. Ini PBKI itu ya. Harus berdoa begitu biar, haleluya, puji Tuhan.
Apa yang kayu? Waduh, mau mulai sudah. Saya nggak tahu jam berapa itu. Mau mulai, istri saya masuk. Oblangan. Yang ngerti oblangan kan? Gereja oblangan ya aku di pastori ya oblangan ya bilang. Tahu oblangan. Ya piye? Ya semuanya jajan. Kita ada jajan juga. Kita punyanya emergency ya. Emergency kecil gitu. Oh sebanyak baik saya bilang. Tuh sudah. Saya bilang akustik dimulai ya, persiapan musik akustik gitu ya. Sempat nyanyi kalau nggak salah ya. Nggak tahu sempat mulai. Biar haleluya, Allah kita dahsyat, ya Allah kita ahli listrik juga. Loh itu bukan kebetulan juga. Bukan kebetulan. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita apapun. Allah kita dahsyat. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Apa yang buat kita takut? Coba kita baca di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Ini luar biasa saudara-saudara ya. Bagaimana Allah boleh memelihara hidup kita. Dikatakan demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Nah, saudara, Daud berkata siapa harus takut? Kalau punya Tuhan yang sehebat ini. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Ini tanda kemenangan saudara ya. Mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan berkata kepada siapa harus takut? Bukan kesembuhan, bukan menang-menangan saudara. Kekuatan kita lemah saudara. Kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Terbatas. Saya takut. Tetapi saya menjadi kuat ketika saya tahu bahwa ada kekuatan yang selalu menolong hidup saya, melindungi saya. Kadang-kadang Dia menyembunyikan kita, kadang kita dilindungi, disembunyikan, bahkan kadang kita diangkat, diizinkan diangkat di gunung batu, diizinkan kita dimuliakan. Tetapi jangan curi kemuliaan Tuhan, itu milik Tuhan. Sudah luar biasa. Tetapi orang-orang yang dipelihara adalah orang-orang apa dikatakan? Dia yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu tinggal di dalam kasih Tuhan, dia akan mendapatkan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Pemeliharaan Allah yang luar biasa. Ada pembelaan, jangan pernah main perang. Bahkan musuh-musuh kita dikatakan tergelincir, orang-orang yang mau menyakiti kita. Sudah jangan pernah takut, sudah difitnah, disakiti, sudah nggak salah dipersalahkan, jangan takut saudara. Malah harusnya sudah doakan. Saya seringkali ngeri saudara, kalau ada orang-orang yang ingin menyerang kita, ingin menghancurkan kita, sementara kita diam. Kadang kita menjadi ngeri. Ngerinya apa saudara? Kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Waktu kami membuka pelayanan Kota Solo, ada anak Tuhan yang mencoba menghambat anak Tuhan. Saya sempat disidang Tuhan. Dikatakan saya ini hamba Tuhan sesat. Saya menyatakan begini, kalau saya memang sesat seperti itu, nggak usah kalian tutup. Jadi mereka mau tutup pelayanan saya. Saya bilang nggak usah kalian tutup. Tuhan yang akan tutup. Tuhan yang akan tutup. Saya disidang. Bukan lurah yang tidak, lurah dukung saya. Anak Tuhan sidang saya sudah. Dan saudara, sekarang ini kehidupan orang ini sudah dihancurkan oleh Tuhan. Anak-anaknya dalam rumah tangganya hancur, rumah tangganya semua hancur. Waktu saya dengar berita ini,
Saya katakan Tuhan ampuni orang ini. Tuhan ampuni orang ini. Hati-hati sudah. Satu kali ada seorang tukang yang bekerja di gereja. Ketika dia baru bekerja, ya, baru renovasi gereja, gembalanya baru berdoa. Ini gereja Pentakosta. Dia berkata, oh dia menyembah Tuhan, haleluya. Orang Pentakosta kan mereka menyebut haleluya, haleluya, haleluya. Tukangnya kayak ngenyek kan, haleluya, haleluya. Ngikutin Tuhan loh. Sudah tahu, Tuhan kirim tamu untuk mulutnya. Loh ini bukan salahnya, sudah. Dia bentuk mulutnya sampai bengkak nggak bisa ngomong. Dia sadar. Untung dia datang sama gembalanya minta ampun. Tuhan, ampun, tolong doakan saya Pak. Saya minta ampun Pak. Saya bersalah Pak. Kemarin waktu Bapak baru berdoa, saya ngenyek, ya. Haleluya nggak ikut haleluya. Dikirim tamu bentuk sudah, nggak sembuh. Itu bukan sederhana, jangan main-main. Pembelaan Tuhan itu dahsyat. Pembelaan itu Tuhan dahsyat. Saudara pernah melihat peristiwa di situ Bondo beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu, ada 27 gereja dibakar, dirusak, dihancurkan. Mungkin kita lihat gerdekan, saudara, tapi banyak karya Tuhan dinyatakan. Ada satu gereja yang salibnya mau diturunkan, saudara. Seorang pertama menurunkan jatuh patah tulang. Orang kedua dengan bodoh ini menek ngomong renso, orang kedua menek, tidak bisa menyentuh, sampai orang ketiga, dan akhirnya mereka stop. Bukan salibnya yang Tuhan bela. Jadi saudara nggak bisa bela Tuhan, nggak usah bela Tuhan, saudara. Saudara yang perlu dibela oleh Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Karena itu jangan pernah main-main dengan Allah. Jangan pernah main-main dengan Allah, dan jangan pernah main-main dengan hamba Tuhan. Siapapun juga, saya nggak bisa main-main dengan hamba Tuhan yang lain, saudara. Saya hormat pada mereka. Doakan mereka. Doakan mereka. Sudah tahu doakan mereka. Sikapnya seperti Daud, saudara. Betul ya? Dia bunuh itu mungkin secara manusia salahnya karena Saul mengejar dia. Terus Saul bunuh dia berapa kali, dia harus dibunuh, mau dibunuh oleh Saul, saudara. Tapi ketika dia bertemu, pengikutnya berkata, dia pelarian, saudara. Dan Saul dalam rangka membunuh Daud. Dia lihat itu musuhnya. Orang yang mengusir dia tidak pernah mengusir. Dia tidak pernah mengusir Saul. Lalu dia berkata, pengikutnya berkata, bunuh kapan lagi? Ini Tuhan atur. Tuhan atur supaya kamu bisa bunuh. Tapi apa yang dikatakan Daud? Dia orang dijauh, orang yang dirapi oleh Tuhan. Biar Tuhan yang menghakimi dia. Saudara, penghakiman Tuhan itu beda aja. Kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya brengsek, tidak benar. Saudara perlu doakan, jangan sampai tangan Tuhan, pedang Tuhan itu datang pada hamba Tuhan ini karena lebih berat. Itu yang perlu kita doakan, malah. Itu yang selalu saya nangis sama Tuhan. Tuhan, buat mereka bertobat, mereka kenal Tuhan, jangan hakimi mereka. Karena mereka milik Tuhan, mereka urusannya Tuhan. Yang perlu kita doakan, jangan sampai orang-orang durapi Tuhan jatuh, hidupnya tidak betul. Tangan Tuhan menemukan. Itu yang perlu kita tangisi, sebenarnya. Perlu kita tangisi. Saul sudah tahu matinya, mati saja, saudara. Aneh, betul betul. Sampai dia bilang, kalau sampai dia dibunuh sama musuhnya, itu mempermalukan, saudara. Mempermalukan. Sampai dia bilang, ayo bunuh aku toh, bunuh aku toh. Prajuritnya berkata, ayo bunuh aku, jangan sampai dibunuh oleh mereka. Nggak mau semua. Sampai dia akhirnya taruh itu pedangnya, dia tancap sendiri, sudah. Kenapa? Hidup Saul tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ketika penghakiman Tuhan datang, waduh, ngeri. Maka Tuhan kenapa dia berkata, takut kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Soalnya jangan hakimi Israel. Walaupun nasib Israel secara tindakan banyak salah, biar Tuhan yang hakimi. Makanya banyak negara tahu hukum ini nggak pernah mengutuk Israel, saudara. Kalau saudara ingat Pak Harto sudah jatuh kenapa? 5 hari sebelum dia jatuh, diturunkan, dia mengutuk Israel. Jangan dikutuk, saudara. Kumpulan kata
Kutuklah orang yang mengutukkan, diberkatilah orang yang memberkati. Kita sudah mengutuk sudah. Bukan hanya pada bangsa saja, pada siapapun jangan cuma mengutukin. Jangan sebar kutuk, sebarlah berkat. Saudara, kita punya Allah yang dahsyat. Dia punya Allah yang luar biasa. Kalau ada orang yang menyakiti kita, doakan saja saudara. Tapi jangan nunggu pembelaan Tuhan. Tuhan kapan Tuhan orang mau balas-balas? Oh, firman Tuhan katakan balaslah musuhmu dengan kebaikan, kok malah begitu dibalas sama Tuhan seneng ya. Oh, jadi Tuhan bersaksi lagi di gereja. Tuhan itu musuh yang memusuhi saya. Dihantam sama Tuhan. Nanti dulu siapa yang menghantam? Jangan udah. Jangan pernah bersaksi bahwa orang itu dihakimi Tuhan. Sebab yang tahu penghakimannya adalah Tuhan. Kita doakan, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Memang ada satu teman juga yang bersaksi. Memang ada satu kelompok ini yang seringkali membuat seringkali menteror ini saudara. Lalu kelompok ini diizinkan mengalami sesuatu kejadian. Lalu dia berkata, wah Tuhan bilang, waktu dia telepon saya, stop, saya bilang, jangan pernah berkata karena musibah ini Anda berkata Tuhan bilang. Kita tidak pernah tahu apakah yang penghakiman Tuhan atau tidak. Tapi doakan mereka, supaya Tuhan yang tolong, supaya Tuhan memberkati. Saudara, jangan takut saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dikatakan walaupun kita banyak musuh yang mengelilingi kita, tapi kita punya malaikat penolong yang lebih hebat daripada musuh kita. Amin. Tuhan berkata Tuhan akan mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Yang terakhir, ayat yang ketiga, ya, yang pertama tadi di dalam Yesus ada pengharapan. Yang kedua, kita melihat kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Yang ketiga, show much glory. Ya, artinya apa saudara? Itu kalau diterjemahkan lagi, kalau layar itu sudah dibuka, ya, pertunjukan itu, layar pertunjukan panggung sudah dibuka, seneng nggak seneng, suka nggak suka, pertunjukan harus dimulai. Betul saudara ya? Seperti kemarin misalnya kita nonton kantata, kan ada salahnya kan? Coba ditanya, ada salahnya pasti. Mungkin ngomongnya salah, masuknya salah gitu ya. Tetapi senang nggak senang begitu sudah musik dimulai, layar dibuka, sudah nonton ludruk, sudah nonton ketoprak, sudah nonton wayang orang, ketika layar dibuka terus ditutup lagi ya, mungkin karena lupa bawa keris atau apa, lalu ditutup rumah. Saudara, saya mohon maaf ya, ini tadi Arjunanya lupa bawa panah, kan saudara ya, jadi harus ditutup lagi, ya, nari bawa panah. Wah ternyata cakilnya lupa pakai cakil saudara ya. Wah cakilnya lupa, cakil kok. Wah cakil itu kan repot saudara ya. Mungkin gimana? Waduh ditutup dulu, balik dulu. Wah nggak bisa. Hidup nggak seperti itu. Sudah siap nggak siap, hidup berjalan. Ya saya dulu pernah nari saudara, jadi cakil. Ya, wajah ganteng begini kok jadi cakil saudara. Kan menutupi kegandengan saya. Ya. Lakonnya cakil saudara. Bertarung sama Arjuna kan. Lalu waktu nari ya, sebelum bertarung, teman saya main Arjuna ngomong, aku lupa bawa keris katanya. Kerisnya udah dimasukkan saudara, karena kan kalau sudah main musik masing-masing gandan dewi, kadang saya lupa. Lalu dia nari ya, kan nari deketin pinggir panggung begitu, pelatihnya di situ dia ngomong, keris itu lari, ini serasa dipatenya keris, pokoknya cakil dipatenya dari kono, pokoknya rasa keris katanya. Nari lagi saudara, cacat jarang itu matinya nggak boleh saudara, digaduli gitu saudara. Jadi harusnya pakai keris, sudah lakinya pakai keris, tusuk itu beda, itu udah nganggur digajul, saudara ya. Hebat Arjunanya pada waktu itu. Ya sudah kan yang tutup lagi. Hidup seperti itu saudara. Kalau sudah berjalan senang nggak senang ya sudah. Kalau sudah siap menikah ya menikah, lanjutkan pernikahanmu, jangan di tengah-tengah jalan ditutup itu layarnya. Kalau sudah kuliah, lanjutkan kuliahmu. Apapun dalam hidup lanjutkan saja. Jangan karena banyak hal, karena tantangan, karena beban. Waduh, saya tak mundur lagi ini sangat kuat. Nggak bisa.
biasa sudah. Allah kita dahsyat, dia mampu mengatasi segala sesuatu. Kadang diperhadapkan masalah di hadapan kita berpikir kita tidak bisa buat apa. Percaya. Ketika Tuhan mampu, hadapi bersama-sama Tuhan akan berkata besar. Sangat tutup dengan sebuah kesaksian. Kesaksian ini tahun 91 sudah. Saya lupa saya pernah saksikan atau tidak. Ya, waktu saya jadi pekerja. Waktu itu saya dikasih proyek. Sebelumnya sudah membuat proyek acara kantata, seperti kantata. Ya, bukan kantata tapi opera yang kolosal. Saya bisa membuat seperti itu ya, acara-acara kolosal gitu. Nah, waktu itu kami buat di gereja lokal Kebun Kacang, lalu oleh MD-nya berkata, mainkan untuk tingkat majelis daerah. Ya, jangan majelis daerah itu karena dikasih dari satu MD dekat-dekat. Jadi biasanya kami mengadakan acara di Istora yang kapasitasnya di atas 15.000 sudah ya untuk pesertanya. Nah, waktu itu saya kami buat dengan pemain sekitar 200 orang. Ya, sekarang kolosal sekali dengan biaya cukup besar. Dengan biaya sangat cukup besar. Pada waktu itu tahun 91 16 juta. Ya, 16 juta. Lightingnya saja sudah kami pakai Raymond. Sudah kalau suka lihat mata elang kalau misalnya ya. Kalau suka lihat di televisi nanti lighting mata elang itu adalah lighting termahal di Indonesia. Cuma sistem komputerisasi itu waktu itu sudah tahun 91. Saudara, singkat cerita dengan perjuangan yang luar biasa sehingga dana itu bisa keluar. Pertamanya sudah keluar sudah, dana akhirnya bisa dikeluarkan. Singkat cerita acara mulai. Ya, waktu itu saya pergi ke Istora, kita pesan panggung, karena harus dibuat stage panggung. Karena kalau sudah pernah ke Istora nggak ada panggung sudah ya. Semua tempat duduk lingkar begitu. Di satu sudut harus dibuat panggung. Kami pesen panggung. Saya minta tingginya sekitar 30 cm karena itu ada penari tamborin. Waktu itu istri saya masih jadi Bu Ika ini penari tamborin juga ya. Dia seorang tamborin di kota Jakarta juga ya. Nah, saya waktu itu sudah mulai acara. Singkat cerita sore acara, siang pagi saya datang ya. Saya lihat ternyata setiap panggungnya 30 cm. Ternyata setiap panggungnya 60 cm. Bisa bayangkan 60 cm. 60 cm. Waktu saya datang saya bilang, aduh 60 cm. Saya berkata sama masnya, mas kok 30 cm ini nanti saya mencoba. Saya pakai celana panjang saya sudah. Saya mencoba melangkah jauh sekali. Sulit sekali. Saya bilang, mas itu nanti yang nari ini. Terus masih ngomong gini, mas saya sudah mengerjakan dari kemarin jam 12 malam sampai sekarang dan bisanya begini, terserah kalau tidak bisa ya satu bukan lagi mungkin kami tidak bisa 30 cm karena tempatnya tidak bisa 30 cm. Jadi kalau mas Agus mau ya begini, kalau nggak mau tak bongkar. Waduh, ya sudah saya duduk termenung ya, saya stres saya karena bukan hanya ini juga, ini kalau sampai acara berantakan 16 juta itu harus saya bertanggung jawabkan. Singkat cerita teman-teman berkata, kenapa stres? Wah, saya udah begini. Udah harus tenang-tenang serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan yang bekerja dan yang tolong. Sore harinya pemain-pemain mulai datang. Nah, acaranya jam 6, jam 3 mereka datang harus make up dan sebagainya. Yang make up Joni Andrea dan jadi memang betul-betul itu penampilan yang dikemas begitu, betul-betul kemudian bisa. Mereka datang, mereka protes. Agus ini tidak bisa pakai tabur itu roknya panjang gimana pokoknya cerita banyak. Saya bilang ini, tolong saya bilang, tolong ini di luar kekuatan kita. Saya tidak mampu atasi. Saya sudah protes dulu sebelum kalian protes. Ternyata tidak bisa. Sudah begini jalannya. Tolong saya bilang. Saya sebagai saudara pimpinan acara itu saya katakan kita berdoa sama Tuhan. Saya tidak bisa atasi. Nah ini peluang kita adakan kekuatan Tuhan. Kita kuatkan Tuhan. Mau mulai sebelum mulai saya stop semua ya, saya stop ya, walaupun mau pongek Joni Andrea sekalipun saya bilang stop dulu, saya bilang kami perlu berdoa. Saya bilang kita berpegangan tangan, kita nyanyi sama Tuhan, kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan. Syomat Tuhan. Dan kami berdoa menangis di hadapan Tuhan. Acara dimulai. Panitia berkata, Mas Agus 5 menit lagi mulai. Pokoknya berikannya kepada Tuhan. Lakukan bagian yang lain itu bagian Tuhan. Mas Agus siap. Habis yang ini siap, saya langsung pergi ke lighting, bagian operator di belakang, bagian sound dan sebagainya. Lalu panitia dari belakang kasih kata siap.
shotnya tunggu saya, lightingnya tunggu saya tunggu kode gitu untuk mengangkat saudara, itu gak apa-apa. Karena saya tahu ini, waduh, gak mungkin. Tapi akhirnya saya kata dalam nama Yesus, ketika saya begini mulai sound mulai jalan, lighting mulai jalan, pemain mulai turun, penari mulai turun. Sudah tahu, ketika saya melihat betul-betul seperti ada suasana surga yang luar biasa, dan itu mereka semua yang menyaksikan, mereka melihat tarian itu tarian kita awali seperti tarian surgawi. Mereka betul-betul melihat ada satu suasana surga yang luar biasa, dan mereka bisa nari, bayangkan 60 cm bisa nari dengan baik, nari dengan baik. Akhirnya semua acara ditampilkan. Ada waktu itu acara tentang Babel juga ya, penindasan bangsa Israel waktu di oleh Nimrod juga oleh Babel, jadi bukan Kisah yang mereka membangun kota Babel. Ada mereka yang kesanduran tinggi, kesanduran beruntung juga. Waktu selesai ngomongin, bagus hebat, bisa membuat seperti perang beruntung koyo tenanan katanya, hebat. Dalam hati mungkin tenanan beruntung, bukan metode tapi beruntung kesalahan mereka itu dilihat seperti sesuatu yang luar biasa. Begitu selesai aplaus, semua berdiri, semua mungkin terus sekali. Dan itu terkenal dengan yang pernah angkatan 92, 93 di Jakarta. Judulnya Yesus Raja, luar biasa, aplaus, semua sanjung. Tapi di situ saya langsung tumbuh satu di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya tidak mau curi kemuliaan ini, Tuhan yang punya. Tuhan yang punya. Tuhan yang punya. Saudara, kadang kita lihat, saudara. Saya katakan, saya kumpulkan, saudara lihat semua mendapatkan ucapan selamat. Ini bukan milik kita, ini Tuhan. Syukur. Ketika panggung dibuka, ketika layar dibuka, tugas kita melakukan itu. Selanjutnya Tuhan yang atur, Tuhan yang bawa. Dan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Selesai acara, saya dipanggil untuk MD waktu itu Bapak Frans Belaka, dikatakan Agus, waktu itu pasca sebenarnya. Saya waktu itu Juni saya pulang, saya mau sekolah kita di tingkat 3. Lalu saya ditahan karena Agus, nggak usah pulang ke tingkat 3. Saya kasih 25 juta buat untuk Natal. Saya berkata, makasih. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saya terlalu cukup. Saya nggak berani terima yang lain. Saya khawatir mereka lupa bahwa kehebatan acara itu bukan karena saya, tetapi kuasa Tuhan. Kalau saya berpikir itu karena kemampuan saya ambil yang lebih besar, saya khawatir, saudara. Saya khawatir. Karena saya sudah merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan. Saudara, apa yang menghadapi hari ini? Rasanya berat. Hadapi saja bersama dengan Tuhan. Nanti orang melihat bahwa ternyata ada banyak yang mungkin secara manusia kita tidak kerjakan, tetapi bersama-sama Tuhan, engkau sanggup melakukan mereka yang besar. Amin. Bersama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, karena kedahsyatan kita. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada bagian kita. Mungkin kita sedang diperhadapkan kondisi-kondisi yang mengecewakan, membuat kita frustasi, membuat kita putus asa. Apapun memilih dia bersorak-sorai, dia memilih untuk tetap beriari di dalam Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Kalau kita yakin, kita tahu siapa yang menjadi Allah kita, siapa yang menjadi pendukung kita, siapa yang menjadi penyerta kita, yaitu Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Maka seperti firman Tuhan dikatakan, kepada siapa aku harus berutara, kepada siapa aku harus taat. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya